Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih. Siapa yang tidak mengenal Zakheus? Seorang pendek yang naik pohon ara demi melihat Tuhan Yesus. Seberapa dalam kita menghayati tentang Zakheus? Kali ini saya mengajak kita semua untuk menghayati lebih dalam, khususnya cerita tentang Zakheus ini. Dilihat dari namanya, Zakheus adalah seorang Yahudi. Kata dasarnya Zakai adalah nama yang umum dipakai di antara orang-orang Yahudi. Ya, kalau di Yogyakarta semacam nama Paijo, Painah, Sutejo, dan lain sebagainya. Di antara banyak nama Zakheus, siapakah Zakheus yang satu ini? Yang pendek ini? Ia adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang pimpinan yang mengepalai semua pemungut cukai. Jika demikian, tentu saja ia seorang yang kaya raya. Ia telah mengumpulkan harta yang begitu banyak. Saudaraku, sebelumnya Kristus menunjukkan betapa sukarnya seorang yang kaya, yang memiliki uang banyak, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kini Kristus memberikan contoh mengenai seorang kaya yang tersesat, namun ditemukan kembali, dilayakkan kembali. Ia bertobat. Dia adalah Zakheus. Mari kita lanjutkan. Perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus senantiasa diikuti oleh banyak orang. Kristus memiliki karisma dan daya magnet yang luar biasa sehingga mampu menarik perhatian banyak orang untuk mengikuti Dia, tanpa terkecuali seorang Zakheus. Kedatangan Kristus di kota Yeriko disambut banyak orang, sehingga situasi sangat ramai, bahkan terlalu ramai. Zakheus yang berbadan pendek tidak mampu melihat Kristus. Entah terhalang orang banyak yang badannya lebih tinggi, atau memang sengaja dihalang-halangi oleh orang banyak itu. Jika benar Zakheus sengaja dihalang-halangi, sesungguhnya itu wajar, saudara. Karena orang banyak memang tidak suka pemungut cukai yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Apalagi Zakheus yang merupakan kepala dari para pemungut cukai tersebut. Saudaraku, jika kita berada di sana saat peristiwa Zakheus terjadi, akankah kita juga menghalang-halanginya untuk melihat Kristus? Dengan kata lain, ketika kita butuh untuk berjumpa dengan Kristus, seperti halnya orang banyak itu, pada saat yang sama kita menghalang-halangi seorang yang lain, seperti Zakheus, untuk datang kepadanya. Tampaknya Zakheus memanfaatkan tubuhnya yang kecil itu. Ia menerobos dan berlari seperti anak kecil mendahului mereka, lalu tanpa malu-malu memanjat pohon ara untuk melihat Kristus. Lihat, saudaraku, Zakheus begitu tulus dan merendahkan kewibawaannya sebagai orang kaya. Ia menggunakan cara yang tepat menerjang segala kesulitan dan tantangan. Ia rela melakukan itu semua untuk melihat Tuhan Yesus Kristus. Bukankah demikian seharusnya? Bagaimana dengan kita? Demi berjumpa dengan Kristus, bersediakah kita juga menerjang kesulitan-kesulitan yang ada, seperti yang dilakukan oleh Zakheus? Mungkin ada yang berkomentar, tapi Pak Pendeta, saat ini kita kan tidak bisa ke gereja karena pandemi, tidak bisa berjumpa dengan Kristus. Saudaraku,
apakah Kristus hanya bisa ditemukan dalam ruang yang disebut gereja? Bukankah gereja itu adalah Anda? Perhatikan ini, saudaraku. Mari kita lanjutkan kembali. Akhirnya Zakeus bisa melihat Kristus tepat di bawahnya. Tentu ia sangat senang. Namun apa yang terjadi? Mendadak Kristus berhenti dan mendongakkan kepalanya sambil berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 5. Mungkin Zakeus terheran-heran. Bagaimana mungkin dia mengenal aku? Tentu hal ini adalah hal yang mudah bagi Kristus. Namun sesungguhnya sejak semula, sebelum Zakeus berlari dan memanjat pohon ara, Kristus sudah memperhatikan Zakeus. Kristus sudah mengenal Zakeus. Maka Zakeus sangat bersukacita. Ia tidak mengira bahwa Kristus begitu simpatik dan lemah lembut. Tetapi bagaimana dengan tanggapan orang banyak terhadap keputusan Kristus? Orang-orang itu bersungut-sungut sembari berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Mereka berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Bukankah mereka juga orang berdosa? Bukankah mereka yang mengatai Zakeus berdosa juga orang berdosa? Bagaimana mungkin orang berdosa mengatai orang lain berdosa? Tampaknya bagi mereka Zakeus dianggap sebagai orang yang lebih berdosa di antara semua orang yang tinggal di Yeriko. Seorang berdosa yang layak dihalang-halangi untuk berjumpa dengan Tuhan, bahkan yang tidak layak untuk disapa. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita dan menandaskan, bukankah tujuan Kristus datang ke dunia ini untuk menemukan dan menyelamatkan orang-orang berdosa? Seharusnya mereka tidak mengatai Zakeus. Lalu bagaimana tanggapan Zakeus terhadap kehadiran Tuhan? Katanya di ayat 8, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ia sungguh-sungguh bertobat. Ia menyatakan bahwa setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Ia tidak mengatakan, "Saya berikan nanti ya Tuhan, kalau saya sudah pensiun. Nanti ya Tuhan, minggu depan, bulan depan." Tidak. Melainkan sekarang juga. Mungkin Zakeus pernah mendengar kisah seorang muda kaya raya yang disuruh oleh Kristus menjual kekayaannya untuk orang miskin, tetapi memilih untuk meninggalkan Kristus karena hartanya sangat banyak. Matius 19 ayat 21. Namun di sini Zakeus tidak seperti pemuda itu. Dia mengungkapkan, "Aku tidak seperti pemuda itu. Perintahmu kulakukan saat ini juga." Lebih lagi saudara, Zakeus tidak berpikir bahwa tindakan baiknya itu dengan memberikan setengah kekayaan bagi orang miskin untuk menebus segala kesalahannya. Di dalam Kristus, Zakeus menemukan kesadaran serta perspektif baru yang menyeluruh. Dia berhasil menyadari semua kesalahan dan dosanya dengan sikap pertobatan ini. Itu sebabnya Zakeus berani memutuskan untuk bersedia mengganti orang yang pernah diperasnya sebanyak 4 kali lipat. Saudara, menurut hukum Taurat, seseorang yang memeras atas sesamanya haruslah memulangkan barang tersebut dengan membayar ganti rugi sebanyak 20% atau 1/5.
Bandingkan Imamat 6 ayat 1 sampai dengan 5. Namun kali ini Sakius mengganti 4 kali lipat, 400%. Kini Sakius telah berpaling dari dosa kepada Allah. Ia telah menerima Kristus masuk ke dalam rumahnya, bahkan rumah hati yang terdalam. Perjumpaan dengan Kristus telah membuahkan kejujuran, murah hati, dan menjadi orang baik. Pertobatan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar berjumpa dengan Kristus? Menerimanya dalam rumah hati kita? Renungkanlah dalam kehidupan kita, saudaraku, karena berbahagialah mereka yang menerima Kristus dalam rumah hatinya, karena hari ini telah terjadi keselamatan kepadanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami, bahkan ketika kami menghayati kembali tentang Sakius. Kiranya kami melakukan perjumpaan yang baik bersama-Mu ya Tuhan, sehingga Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berkati kami, urapi kami dengan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sakit karena COVID-19 maupun yang sakit karena penyakit yang lain, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan menolong. Kuatkan kami ketika kami mengalami persoalan dalam keluarga, persoalan dalam kehidupan, berrelasi dengan orang lain, dalam studi kami. Kiranya Tuhan senantiasa ada. Kami yakin Tuhan menolong. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kawilujengan.